kalian zalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Ya, zalim itu apa, Pak? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, lawan daripada adil. Ya, maka kata Allah, jangan kalian zalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Ya, artinya jangan kalian berbuat dosa. Ya, jangan kalian berbuat maksiat. Ya, karena itu bukan pada tempatnya. Ya, kita tidak diciptakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak diciptakan untuk menikmati dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan kita, ya, dosa secara umum kapanpun dan dimanapun itu adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Namun kemurkaan Allah bertambah ketika dosa itu dilakukan di bulan-bulan haram. Maka kata sahabat Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau, ya, annal hasanati fiha tudha'af, annas sayyiati fiha tudha'af kama annal hasanati fiha tudha'af. Ya, bahwasanya kejelekan, ya, dosa dan maksiat yang dilakukan pada bulan-bulan haram, Allah akan lipat gandakan dosanya. Sebagaimana Allah juga akan melipat gandakan pahala-pahala ibadah yang dilakukan di bulan-bulan haram. Maka hati-hati Bapak Ibu. Ya, bulan-bulan yang Allah muliakan atau tempat-tempat dan waktu-waktu yang Allah muliakan, ketika kita melakukan maksiat di tempat dan di waktu itu, maka kemurkaan Allah sangat besar. Ya, maka di antara waktu yang Allah muliakan adalah bulan-bulan haram, dan kita berada pada salah satu bulan haram tersebut, yaitu bulan Rajab. Yaitu bulan Rajab. Maka pada bulan Rajab ini Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas tadi, perbanyaklah ibadah. Ya, perbanyak ibadah salat, ya, perbanyak ibadah puasa-puasa, ya, puasa-puasa sunat, ya, Senin Kamis, atau puasa Ayyamul Bid, ya, 13, 14, 15, atau hari-hari kapan saja di selama bulan Rajab ini, maka nilai puasanya berbeda dengan puasa yang kita lakukan di luar bulan-bulan haram. Ya, keutamaannya, ya, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala-pahalanya melebihi pahala-pahala ibadah yang dilakukan di luar bulan haram. Namun sebaliknya juga harus berhati-hati dengan maksiat yang kita lakukan. Karena maksiat di bulan Rajab dan bulan-bulan haram yang lainnya itu nilainya berbeda. Itu nilainya berbeda. Maka para ulama mengatakan bulan Rajab ini adalah bulan bagi kita untuk mulai menanam. Ya, sebelum datangnya Ramadan, ya, maka Allah berikan kepada kita persiapan-persiapan, di antaranya di bulan Rajab. Ya, maka semenjak bulan Rajab kita seharusnya sudah melakukan persiapan-persiapan agar ketika memasuki bulan Ramadan kita betul-betul bisa menikmati ibadah di bulan Ramadan tersebut. Maka di bulan Rajab apa persiapannya? Yaitu tadi, ini adalah bulan haram, kita dilarang untuk melakukan maksiat. Ya, diperintahkan untuk mulai menanam benih-benih kebaikan. Mulailah biasakan tahajud. Mulailah biasakan untuk salat duha. Mulailah biasakan untuk menjaga salat-salat rawatib. Ya, mulailah datang, ya, untuk salat 5 waktu, ya, pada awal waktu secara berjemaah tanpa masbuk dan seterusnya. Perbaiki ibadah kita di bulan Rajab ini. Maka Imam Abu Bakar Al-Balkhi, ya, rahimahullahu taala, beliau mengatakan apa? Syahrul Rajab, ya, syahrun lizar'i. Bulan Rajab adalah bulan untuk mulai menanam. Ya, maka kalau kita tidak mulai dari sekarang Bapak Ibu, bulan Ramadan kita kewalahan. Akhirnya apa? Kebanyakan kaum muslimin semangatnya hanya hari pertama, kedua, ketiga di bulan Ramadan saja. Setelah itu masjid mulai kosong sampai akhir mulai, ya, tinggal seperti jemaah biasa di hari-hari biasa. Padahal seharusnya semakin akhir semakin ramai. Ya, karena terdapat, ya, 10 malam terakhir di bulan Ramadan, padanya ada malam Lailatul Qadar. Maka kalau kita tidak biasakan ibadah itu, kita tidak biasakan untuk mengurangi diri, ya, atau bahkan untuk meninggalkan maksiat, ya, terhadap diri kita, maka itu akan sulit kita lakukan ketika memasuki bulan Ramadan. Maka bulan Rajab ini bulan persiapan. Bulan bagi kita untuk mulai membersihkan hati kita. Ya, membersihkan hati kita daripada maksiat, daripada dosa, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Ya, lalu tanam
ya ibadah mulai dari sekarang, biasakan ibadah ya mulai dari sekarang. Ya lalu kata beliau, wa syahru Sya'ban syahrun lisaqi. Bulan Sya'ban berikutnya, ya setelahnya adalah bulan Sya'ban, maka itu adalah bulan untuk menyiram apa yang telah kita tanam. Artinya tadi kita sudah mulai ibadah, maka ibadah tadi lebih ditingkatkan. Ibadah tadi dijaga, disirami, sampai ketika masuk bulan Ramadan, maka disitulah kita memanen ibadah. Karena sebelum Ramadan kita sudah terbiasa tilawatul Quran. Masuk Ramadan untuk tilawah satu juz satu hari itu bukan hal yang sulit, karena dia sudah terbiasa sebelum Ramadan untuk tilawah satu juz satu hari. Kenapa kita banyak Ramadan yang kita lalui tapi tidak pernah kita mengkhatamkan bacaan, bukan hafalan, tapi bacaan Al-Quran kita di bulan Ramadan? Karena kita tidak terbiasa untuk membaca Al-Quran sebelum Ramadan. Akhirnya apa? Semangat hanya di awal-awal Ramadan. Ya ketika ya sudah masuk pertengahan atau bahkan di akhir kita mulai meninggalkan Al-Quran dan tidak sampai untuk mengkhatamkan Al-Quran. Jadi kenapa? Karena tidak melakukan persiapan sebelum memasuki bulan Ramadan. Ya begitu pun dengan salat tarawih, ya begitu pun dengan salat sunnah yang lainnya, kita akan kesulitan. Ya, dan kita tidak akan memanennya pada bulan Ramadan kalau kita tidak mempersiapkannya sejak sekarang, ya kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Maka Allah jadikan bulan Rajab ini ya adalah 2 bulan persiapan sebelum bulan Ramadan, untuk agar kita betul-betul bisa memanen ibadah ketika telah memasuki Ramadan. Maka manfaatkanlah Rajab ini dan Sya'ban yang akan datang ini ya untuk betul-betul ya menanam dan menyirami ibadah kita. Lalu ketika masuk Ramadan, kita memanen apa yang telah kita biasakan sebelum datangnya bulan Ramadan. Ya makanya para ulama kita dahulu bahkan 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan mereka telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan ya memanjangkan umur mereka agar bersua dengan bulan Ramadan. Ya agar bersua dengan bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, ya ini yang perlu hal yang kita ingatkan ya sebelum kita masuki kajian kita, bahwasanya kita sedang berada pada bulan haram. Perhatikan gerak-gerik kita, perhatikan ucapan kita, ya perhatikan pandangan kita, perhatikan pendengaran kita, perhatikan hati kita dan seluruh anggota tubuh kita. Jaga itu semua untuk menahan diri agar tidak melakukan dosa dan maksiat. Ingat, ini bulan haram, ketika kita melakukan dosa dan maksiat maka nilainya berbeda. Ya dosanya berbeda. Ya setelah memasuki bulan Sya'ban, ya maka tingkatkan lagi ibadah kita sebelum masuki bulan Ramadan. Jadi siram apa yang telah kita tanam di bulan Rajab, maka rasakanlah hasilnya nanti di bulan Ramadan. Ya kita tidak hanya akan mengkhatam hanya 1 kali di bulan Ramadan, bahkan akan mengkhatam berkali-kali ketika memasuki bulan Ramadan, karena kita telah mempersiapkannya sejak awal. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah Masjid Darul Ihsan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang fikih salat. Ya maka kemarin telah kita bahas tentang syarat wajib salat. Ya pada syarat wajib salat kita katakan ya syarat wajib salat kemarin berapa Pak? Ada 3. Ya artinya ketiga hal ini ada pada diri seseorang, tidak ada alasan bagi dia untuk meninggalkan salat. Ya ketika dia meninggalkan salat dengan sengaja karena malas, maka dia telah melakukan dosa besar yang mana para ulama berselisih apakah dia keluar daripada Islam atau tidak. Saking besarnya dosa yang dia lakukan, karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum tarkus shalah. Ya faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara kita dan orang-orang kafir, kata Nabi, adalah pada mengerjakan salat. Ya maka barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir, kata Nabi. Maka berselisih sangat ketat para ulama tentang makna hadis ini, apakah kafir keluar daripada Islam atau maknanya adalah kufrun duna kufrin, yaitu dia telah melakukan dosa besar, ya dosa kekufuran, tapi tidak mengeluarkan dia dari Islam. Intinya dia telah melakukan dosa besar yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pelakunya harus bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dia menyesali apa yang telah dia lakukan ya karena meninggalkan salat dengan sengaja karena malas-malasan. Adapun ketika dia meninggalkan salat
dengan sengaja, dengan meyakini bahwasanya salat tidak wajib pada dirinya, maka dia telah kafir, keluar daripada Islam. Ia keluar daripada Islam apabila telah sampai dakwah padanya, telah sampai ilmu padanya bahwasanya hukum salat itu adalah wajib. Maka yang kedua kita katakan, syarat yang kedua yaitu mukallaf, yaitu dia adalah orang yang telah dibebani syariat. Kapan? Ketika dia balik, ketika dia akil, ketika dia sudah sampai balik, yaitu balik ya ditentukan dengan ciri ya laki-laki atau perempuan keluar padanya mani ya dengan mimpi basah. Dan ini pada umumnya terjadi pada laki-laki dan juga terjadi pada sebagian perempuan. Ketika salah seorang sahabat wanita bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah bagi wanita ada mimpi basah?" Ya maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am. Idza ra'atil ma'." Iya. Bisa jadi terjadi pada wanita dan dia junub pada saat itu ketika dia melihat ya dari kemaluannya ada cairan yang keluar. Maka pada saat itu wajib bagi dia untuk mandi junub. Ya artinya keluarnya mani ini baik laki-laki maupun perempuan tentu bentuk fisik maninya itu berbeda. Ya bentuk fisik maninya itu berbeda. Ya secara khusus perempuan ditandai dengan haid. Ya ditandai dengan keluarnya darah haid ya atau hamil bisa jadi kan Pak, wanita dia tidak tampak padanya haid tapi tiba-tiba dia hamil. Ya, entah dia berzina waliyazubillah. Ya kan? Berarti kalau anak-anak ya yang masih 13 tahun, 14 tahun hamil padahal belum menikah, berarti dia berzina dan belum keluar haid. Ya dia padanya belum keluar haid, maka pada saat itu dia sudah balik. Ya maka dia pada saat itu telah balik. Ya dan juga tanda balik itu adalah tumbuhnya rambut kemaluan baik laki-laki maupun perempuan. Maka itu Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat itu sudah harus diketahui oleh anak-anak kita, karena konsekuensinya sangat berbahaya ketika itu tidak diketahui lalu mereka belum juga mandi junub. Ya maka belum terangkat hadas besar tadi pada diri mereka. Ketika hadas besar tadi belum terangkat, maka otomatis salat yang dia lakukan pun tidak akan sah. Salat yang dia kerjakan tidak akan sah. Ya padahal yang membedakan mandi biasa dengan mandi junub hanya niat. Hanya niat untuk mandi yang sah. Untuk mandi yang sah. Kalau untuk mandi yang sempurna nanti seperti yang akan kita jelaskan pada pembahasannya. Tapi untuk mandi yang sah cukup seperti mandi biasa, akan tapi apa bedanya dengan mandi biasa? Di niatnya. Yaitu dia niatkan mandinya untuk mengangkat hadas besar. Ya untuk mengangkat hadas besar, maka pada saat itu ya terangkatlah hadas besar. Karena hadas itu sifat Bapak Ibu. Hadas itu bukan benda yang terlihat, dia sifat. Ketika terjadi sesuatu pada dirinya, maka dia berhadas. Berhadas sebagaimana yang dia akan kita jelaskan. Ya maka Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, sebagaimana telah kita tegaskan pada pertemuan sebelumnya, itu sudah mulai seharusnya kita ajarkan kepada anak-anak kita sebelum mereka balik. Persiapan itu sudah mulai kita siapkan bahkan di usia mereka 7 tahun, mulai diajak salat. Berarti ketika Nabi telah memerintahkan anak 7 tahun untuk diajarkan salat, diperintahkan salat, maka bukan hanya sekedar salat, tapi berwuduknya juga. Ya harus diajarkan cara wuduk yang benar. Ya lalu apa saja yang membatalkan wuduknya, itu sudah harus diketahui oleh anak-anak bahkan di usia mereka 7 tahun. Dan itu dipertegas ketika usia mereka 10 tahun. Kenapa dipertegas? Karena sebentar lagi mereka akan balik. Kalau mereka juga masih tidak peduli dengan hal itu, maka ketika mereka telah balik, maka mereka ya telah dibebankan kepada mereka syariat. Artinya ketika mereka telah diperintahkan untuk melakukan ibadah lalu mereka meninggalkannya, maka mereka telah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu suci daripada haid dan nifas. Ya suci daripada haid dan nifas, ya maka ketiga syarat ini telah ada pada diri seseorang, tidak ada alasan baginya untuk tidak mengerjakan salat kapanpun dan bagaimanapun kondisinya. Ya kapanpun
dan bagaimanapun kondisinya tidak ada uzur baginya untuk meninggalkan salat selama 3 hal ini masih ada. Ya, selama 3 hal ini masih ada pada dirinya. Ya, maka Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang berkaitan dengan syarat wajib salat. Maka pembahasan berikutnya sebelum masuki ibadah salat itu sendiri, maka para ulama membahas tentang ya syurut sihhatis shalah. Syarat sahnya salat seseorang. Itu perlu harus kita ketahui. Kapan seseorang itu dianggap salatnya sah? Ya, kapan? Seseorang ketika dia mengerjakan salat, salatnya tidak sia-sia, tapi salatnya itu sah. Ya, sah belum tentu diterima. Ya, sah kita tidak katakan belum tentu diterima. Ya, karena mungkin bisa jadi nanti niatnya tidak ikhlas, walaupun salatnya sah, maka salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Imam Al-Milibari rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab beliau Fathul Mu'in, ya, beliau menyebutkan setidaknya ada 5 syarat ya yang harus terpenuhi agar salat seseorang itu sah. Ya, ada 5 syarat yang harus terpenuhi agar salat seseorang itu sah. Ya, tentu ini setelah dikaji oleh para ulama kita, ya, daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang syarat sah salat ini. Maka yang pertama yaitu taharah min hadas wa janabah. Ya, taharatul badan min hadasin wa janabah. Yang pertama mensucikan tubuh kita dari apa? Dari hadas, ya, dan junub. Atau dalam bahasa lainnya yaitu membersihkan diri kita dari hadas kecil dan hadas besar. Ya, maka sebelum sholat kita harus pastikan diri kita ini bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas berbeda dengan najis, karena najis nanti syarat kedua. Itu syarat kedua. Syarat pertama, syarat sah pertama, bersihkan diri kita dari hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil, cara mengangkat hadasnya adalah dengan berwudu. Hadas besar, cara mengangkat hadasnya adalah dengan mandi. Maka sekali lagi kita katakan hadas berbeda dengan najis. Kalau kita, ya Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, buang air kecil. Buang air kecil. Lalu setelah buang air kecil, kita membersihkan kemaluan kita. Yang kita bersihkan hadas atau najis? Najis. Yang kita bersihkan itu najis. Maka setelah dia membersihkan najis, sudah bersih, Pak? Bersih kan? Tubuhnya Tapi bolehkah dia langsung sholat? Kenapa tidak boleh? Karena kencing menyebabkan dia berhadas. Kencing menyebabkan dia berhadas, maka tidak bisa dia langsung sholat walaupun kemaluannya telah bersih daripada sisa-sisa air kencing tadi. Tapi apa? Setelah dia kencing, ada sifat yang melekat pada dirinya, yaitu apa? Hadas. Dan itu harus diangkat, ya, dengan cara apa? Berwudu. Itu beda najis dan hadas. Itu harus kita bedakan. Ya, maka Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadas kecil tentu hal-hal yang nanti membuat wudu ini batal. Ya, hal-hal yang membatalkan wudu itu namanya hadas kecil. Ya, batal wudu dengan hadas kecil ini, maka cukup bagi dia untuk mengangkatnya dengan berwudu. Ya, cukup baginya untuk mengangkatnya dengan berwudu. Maka pembahasan pertama tentu tentang wudu. Tentu tentang sebelum sholat yang harus kita perhatikan adalah wudu kita. Apakah wudu kita telah benar atau tidak? Maka para ulama, ya Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Al-Imam Al-Milibari tadi menyebutkan dalam kitab Fathul Mu'innya, di antara syarat yang harus terpenuhi ketika berwudu, yaitu dia berwudu dengan menggunakan ma'un mutlak. Menggunakan air mutlak. Ya, maka para ulama Ibu sebelum bahas salat, yang pertama kali mereka bahas itu tentang air, tentang miyah. Ya, tentang
air. Kenapa air ini penting untuk dibahas? Ya karena tadi dia merupakan alat untuk berwudu, yang mana wudu adalah salah satu syarat daripada syarat sahnya salat. Maka nggak boleh langsung bahas-bahas tentang salat kalau ini tidak selesai. Ya kalau masalah ini belum selesai, walaupun salat kita telah benar dari awal takbir sampai salam, tapi ini tidak kita pahami, dikhawatirkan ada hal yang tidak kita ketahui, ternyata itu membuat salat kita tidak sah. Ya maka kalau ingin lebih rinci sebenarnya Bapak Ibu, ya maka para ulama membahas air, jenis air apa yang bisa dipakai berwudu, ya apa yang tidak bisa, lalu apa yang makruh. Kemudian kalau berwudu, itu logika para ulama itu luar biasa cerdas Bapak Ibu. Maka pembahasan mereka itu sangat detail. Maka pembahasan setelah air apa? Pembahasan dalam fikih itu Bapak Ibu. Bejana. Kenapa yang dibahas bejana? Karena bejana alat untuk ambil air. Maka dibahas oleh para ulama kita hukum bejana. Ya apa hukum? Hukum bejana tadi. Ya hukum bejana dari emas, apa hukumnya, dari perak, apa hukumnya, lalu kalau dari kulit seperti apa, dan seterusnya. Itu dibahas oleh para ulama kita. Ya maka ketika masalah bejana telah selesai, ya baru dibahas oleh para ulama kita tentang bagaimana cara kita berwudu dari bejana tadi. Ya bagaimana cara kita berwudu dari bejana tadi. Maka Bapak Ibu, kita tidak ingin membahas panjang lebar dalam masalah itu. Ya maka pertama kita katakan berwudu harus menggunakan air yang mutlak. Apa itu air mutlak? Adalah air yang yabqa ala khilqatihi, air yang tetap bentuknya seperti sebagaimana Allah menurunkannya atau mengeluarkannya. Maka ma'un mutlak itu adalah semua air yang turun dari langit dan semua air yang keluar dari bumi, maka itu namanya ma'un mutlak. Ma'un mutlak, air yang mutlak. Air hujan, ya air hujan. Kemudian apa? Air salju, ya kemudian air es. Ada air es Pak. Apa beda air salju sama air es Pak? Beda nggak Pak? Kalau kita di Indonesia ini terbayang air es itu Pak. Kita tahu terbayang air es itu kalau dimasukkan kulkas. Nah, ini di air es itu Pak. Ya tapi kalau di iklim-iklim yang seperti di Arab, itu yang turun itu bukan salju, es. Ya seperti di Tabuk, itu yang turun itu es. Ya bukan salju, tapi es. Ya. Maka dalam diantara doa iftitah kita apa? Waghsilni min khataaya bil ma'i wasalji wal barad. Ya bil ma'i wasalji wal barad, dengan air, dengan salju, kemudian dengan al barad, itu air es. Air es di sini bukan air kulkas. Ya air es yang Allah turunkan dari langit. Jadi yang turun dari langit itu ada air biasa, air hujan biasa, kemudian salju, kemudian apa? Air es tadi. Yang kemudian air es. Ya maka kemudian Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang keluar dari bumi. Air sumur, ya air sungai, air laut, air mata air. Ya maka itu apa? Air yang suci lagi mensucikan. Maka air yang suci, maksudnya suci itu apa? Zatnya suci. Zat airnya suci. Dan lagi mensucikan. Ya dia suci dan bisa untuk digunakan untuk bersuci. Bisa digunakan untuk berwudu, yang untuk menghilangkan hadas kecil. Bisa digunakan untuk mandi, untuk menghilangkan hadas besar. Bisa digunakan untuk mencuci pakaian, untuk menghilangkan najis. Maka air itu yang harus kita gunakan adalah ma'un mutlak. Air yang mutlak. Air yang mutlak. Bukan air yang bercampur. Bukan air yang bercampur. Ya maka hati-hati bagi orang yang membersihkan pakaian. Ya membersihkan pakaian dengan mesin cuci. Ya maka boleh dicuci di awal dengan pembersih pakaian.
ya, deterjen pembersih pakaian, tapi hendaklah di akhir dia bilas dengan ma'un mutlak, tanpa ada campuran apa-apa. Ya, karena kalau dia tidak mencucinya dengan ma'un mutlak, maka walaupun bersih, tapi secara syariat ya najisnya belum terangkat. Dianggap tidak terangkat. Sama seperti orang kalau dia bersihkan najis tadi dengan air teh, boleh Pak? Ya, dia cuma dipakainya kena najis, ya kena tai kucing misalnya Pak. Ya, lalu dia cuma ada air Coca-Cola. Ya, cuma ada air, kebetulan dia punya bawa air minuman tadi, entah teh, entah kopi tadi, lalu dia bersihkan. Hilang kotoran kucing tadi. Apakah sah setelah itu dia bawa sholat? Tidak sah. Kenapa? Karena dia mencucinya bukan dengan air mutlak. Ya, dia mencucinya bukan dengan air mutlak. Maka itu Pak. Ya, jadi air yang suci lagi mensucikan hanya air yang turun dari langit dan air yang keluar dari perut bumi. Ya, itu dia air yang suci lagi mensucikan. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan, maka ini tidak bisa digunakan untuk berwudu. Ya, tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas, baik yang kecil maupun yang besar, tidak bisa digunakan untuk mencuci pakaian. Maka hati-hati orang tukang laundry, misalnya bekerja laundry pakai bekas cuci air bekas itu saja, bekas cucian dari pakaian pertama, nanti pakai setelahnya itu juga airnya, setelah itu sudah tidak air mutlak, itu sudah air yang bercampur dengan najis dan kotoran. Maka kalau air itu air mutlak, kalau dia berubah warnanya, aromanya, rasanya, berubah dengan zat yang suci, ya berubah dengan zat yang suci, maka air tadi tetap suci, tapi tidak bisa mensucikan. Seperti air sumur, ya, atau air mata air, kita campur teh Pak. Kita campur teh suci kan Pak? Teh suci. Ya, suci berarti boleh kita minum, tapi dia tidak bisa mensucikan. Ya, dia tidak bisa mensucikan. Ya, maka itu harus kita perhatikan Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang disepakati oleh para ulama, air yang digunakan untuk bersuci, yaitu untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar, adalah air mutlak. Adapun air yang telah berubah, kena bercampur dengan zat yang suci, berubah rasanya, berubah aromanya, berubah warnanya, maka tidak lagi mensucikan. Dia suci, artinya apa? Kalau kena pakaian kita, tidak perlu dicuci, suci. Teh terserak di baju kita, boleh kita bawa sholat Pak? Boleh. Dia kotor Pak, tapi suci. Ya. Artinya baju kita kotor, tadi kan kena kopi, kotor nggak Pak? Kena kopi itu kotor, tapi kaidahnya apa? Semua yang najis itu kotor, tapi tidak semua yang kotor itu najis. Ya, semua najis itu kotor. Ya, tapi tidak semua yang kotor itu najis. Itu harus kita pahami. Tidak semua yang kotor itu najis. Pakaian kita kena tanah, boleh bawa sholat. Secara fikih boleh. Artinya kena gomok tadi Pak, kena gomok kan boleh bawa sholat, boleh. Dia kotor, tapi bukan najis. Itu yang harus kita pahami. Itu yang akan kita pelajari tentang apa-apa saja benda-benda yang najis. Ya, karena tidak semua yang kotor itu najis. Tidak semua yang kotor itu najis. Ini banyak salah paham kaum muslimin hari ini. Ya Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada yang air yang suci lagi mensucikan, ya, kemudian ada air yang suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Di antaranya air yang tadi bercampur dengan zat yang suci, dan juga air yang disebut oleh para ulama adalah air musta'mal. Air musta'mal. Ya, maka Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, air musta'mal itu adalah air yang sudah kita gunakan untuk mencuci salah satu anggota tubuh kita tadi. Lalu kita gunakan kembali, maka dia namanya air musta'mal, air yang sudah digunakan. Air musta'mal adalah air yang sudah digunakan.
Maka apa hukumnya seseorang berwudu dengan gayung? Ya, dengan gayung yang kecil yang kurang daripada 2 kullah. Karena para ulama memberikan batasan air yang banyak itu adalah air yang lebih daripada 2 kullah. Artinya kalau air sudah banyak, tidak apa-apa Pak. Bapak mau masukkan tangan, mau apa, itu tidak akan ada, kata Nabi, itu najis, tidak akan mempengaruhinya. Ya seperti misalkan air sungai, Bapak mau kencing, lalu setelah itu Bapak wudhu di air sungai itu tidak masalah. Mau buang air besar di air sungai tadi, lalu setelah itu berwudhu di air sungai tadi tidak masalah, karena dia air yang banyak. Air yang banyak itu tidak akan mempengaruhi, najis-najis yang masuk ke dalamnya tidak akan memberikan pengaruh padanya. Ya kecuali airnya tidak mengalir tadi, airnya lebih dari 2 kullah tapi tidak mengalir, tapi najis yang masuk padanya sangat banyak lalu berubah warna, rasa dan aroma, maka dia akan najis. Maka dia akan najis. Maka ketika kita berwudu dengan gayung, air yang hanya 1 gayung, karena Nabi pun berwudu dengan air yang sedikit Bapak Ibu. Kaidah pertama yang harus kita pahami dalam berwudu, hendaklah kita jangan menggunakan air secara berlebihan ketika berwudu. Ya, mandi maupun berwudu hukum asalnya tidak boleh bagi kita untuk israf, untuk berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Ya walaupun kita di negeri yang subhanallah Allah berikan kenikmatan air yang luar biasa, tapi bukan berarti ketika Allah berikan nikmat air yang sangat luar biasa ini banyaknya, ya bisa berarti dalam arti boleh bagi kita untuk israf, boleh bagi kita untuk berlebih-lebihan dalam menggunakannya. Tidak, tetap adabnya harus kita perhatikan, jangan berlebihan menggunakan air. Ya, maka kata Nabi SAW, wala tusrif fil ma, jangan kalian berlebih-lebihan dalam menggunakan air, wa in kunta fin nahril jar, walaupun engkau sedang berada di sungai yang mengalir. Walaupun sedang berada di sungai yang mengalir, kata Nabi, jangan berlebih-lebihan menggunakan air. Begitulah Islam mengajarkan bagi kita bagaimana untuk mensyukuri nikmat air itu, karena masih banyak orang ya di banyak tempat di belahan bumi ini yang kesulitan untuk mendapatkan air. Di Afrika itu Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, orang harus berjalan sekian kilo untuk mendapatkan air, dan itu terkadang airnya tidak bersih. Tidak bersih. Ya maka kita yang sudah Allah berikan nikmat ini jangan sampai kita kufur dengan, ya di antara kufur nikmat tadi kita gunakan air tadi secara berlebih-lebihan. Ya, takutlah kita Allah Subhanahu wa taala menghilangkan nikmat ini dari kita semua. Ya maka Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya berwudu hanya menggunakan 1 mud. 1 mud. Mud itu apa? Mud itu adalah 1 ukuran telapak tangan seperti ini Bapak Ibu. Digabungkan kedua telapak tangan kanan dan kiri. Dan itu ukurannya telapak tangan orang dewasa, orang Arab, enggak orang kita Pak. Kalau kita yang kecil nih Pak. Ya orang Arab. Ya orang Arab. Nah, itu para ulama menyebutkan, di antara Syekh Wahb Az-Zuhaili rahimallahu taala beliau menyebut itu sekitar 675 ml. Ya 675 ml atau kecil dari itu. Berarti sebesar apa tuh Pak? Aqua kita berapa? Ya 600 ml. Itu Pak. Ya lalu itu 1 mud ya, itu satu mudnya. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi itu 1 sa'. 1 sa' itu 4 kali mud. Dan terkadang lebih menjadi 5, ya menjadi 5 mud. Ya menjadi 5. Artinya begitu sederhananya Nabi menggunakan air dalam berwudu dan juga dalam mandi. Maka para ulama memberikan batas minimal air untuk berwudu itu 1 mud. Tidak boleh kurang dari 1 mud ini. Kenapa? Kalau kurang dari 1 mud dikhawatirkan wudunya tidak sempurna. Wudunya tidak sempurna. Karena kalau wudu tadi, kalau itu adalah anggota tubuh yang wajib untuk dibasuh, maka seluruhnya harus terkena air. Ya seluruhnya harus terbasuh oleh air tadi. Ya maka kita boleh lebih dari 1 mud Pak. Bukan berarti harus wudhu 1 mud, tidak. Boleh lebih daripada 1 mud sesuai dengan kebutuhan. Maka para ulama tidak memberikan takaran, banyak sedikitnya tidak ada takaran. Yang penting jangan berlebih-lebihan. Yang penting wudhunya sempurna dan jangan berlebih
dan jangan berlebih-lebihan. Ya, dan jangan berlebih-lebihan. Itu yang harus kita perhatikan Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, lalu bagaimana hukumnya ya seorang berwudu dengan air yang satu gayung tadi atau satu mud tadi? Ya, pertama kalau dia tuangkan itu tidak jadi masalah. Kalau dia tuangkan itu tidak jadi masalah karena ya tidak langsung airnya menyentuh bejana tadi, air yang dalam bejana tadi. Yang dipermasalahkan oleh para ulama kita bagaimana kalau dia memasukkan tangannya ke dalam bejana tadi? Apakah air tadi menjadi air mustakmal? Ya, apakah air tadi menjadi air yang mustakmal, air yang sudah digunakan untuk membasuh salah satu anggota yang wajib? Misalnya tadi dia gunakan untuk basuh yang wajib diantaranya muka, wajah. Maka dia masukkan tangannya untuk membersihkan wajahnya. Maka itu air yang tersisa untuk untuk membasuh wajahnya, lalu dimasukkannya lagi tangannya, padahal tangannya tadi sudah menyentuhnya, lalu masuk lagi. Apakah ini dinamakan dengan mustakmal atau tidak? Maka para ulama Syafi'iyah rahimahullahu taala mereka menyebutkan yang membedakan airnya mustakmal atau tidak pada niatnya. Kalau dia niatkan ketika dia menciduk air tadi untuk membersihkan anggota tubuh, ya wajah, tangan, kepala dan kaki, setiap diambil dia niatkan untuk bersihkan itu, maka air itu mustakmal. Bukan tidak boleh digunakan, boleh, tapi makruh. Ya, dan sebaiknya dicari air yang lain. Tapi kalau dia niatkan itu hanya untuk sebagai sarana, tangannya ini hanya sebagai sarana ya untuk mengambil air untuk disucikan ke anggota tubuh lain, maka itu tidak jadi mustakmal. Maka syaratnya apa? Sebelum dia masukkan tangannya ke dalam gayung tadi, dia bersihkan dulu tangannya di luar gayung. Ya, dibersihkan. Kedua telapak tangannya tadi di luar air gayung tadi dia bersihkan. Ketika sudah bersih, maka ini menjadi alat. Ini dia menjadi alat untuk menciduk air tadi, mengambil air tadi untuk dibasuhkan ke anggota tubuh yang lainnya. Ya, sama seperti kalau kita pakai besi, ya kita pakai kayu misalkan, itu sebagai alat. Maka kalau dia niatkan hanya sebagai alat, ya hanya sebagai untuk menciduk air, maka itu tidak jadi mustakmal. Ya, subhanallah, niat itu luar biasa Pak Ibu. Niat ini dalam kedudukan syariat kita ini luar biasa. Ya, jangan meremehkan niat. Ya, jangan pernah meremehkan niat. Maka itu Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian pastikan sebelum berwudu pastikan tidak ada di anggota tubuh yang wajib untuk dibersihkan tadi, tidak ada hal yang menghalangi air wudu untuk sampai pada kulit kita. Ya, kalau ada hal, ya sesuatu benda yang menghalangi air untuk sampai ke kulit kita, terhalangi jadinya oleh benda itu, walaupun sedikit, maka wudunya tidak sah. Maka Nabi SAW ketika melihat ya ada sekelompok sahabat yang tidak sempurna wudunya, di tumitnya terlihat ada bagian yang tidak terkena air, padahal sedikit, padahal sebesar kuku, ya sebesar ruas ya kuku kita. Lalu apa kata Nabi? Wailun lil aqabi minan nar. Ya, wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar. Nabi sangat marah pada situ. Ya, Nabi katakan apa? Celaka ya bagi tumit-tumit yang dibakar di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tumitnya tidak sempurna, dia basuh pada saat itu. Ya, jadi Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, ya benda-benda yang menghalangi air untuk sampai ke kulit kita sebelum berwudu itu sudah harus kita bersihkan. Ya, sebelum berwudu harus kita bersihkan. Ya, seperti ya oli misalkan. Ya, kalau dia menghalangi untuk sampai ke permukaan kulit, ya subhanallah, dah hisap. Itu boleh. Ya, tip ek, ya hal yang sifatnya ada bersifat kasar itu, bersifat kasar lalu menutup permukaan kulit,
maka itu harus dibersihkan. Tapi kalau tinta itu tidak menghalangi air untuk sampai ke kulit. Ya, tidak sampai menghalangi air sampai. Beda dengan tato. Ya, tato itu menghalangi. Ya, tato, ya kemudian kutek itu menghalangi air untuk sampai ke kulit. Maka nanti dalam detail wudunya para ulama kita membahas bahkan kulit di bawah kuku kita. Kalau kuku kita panjang, pastikan itu masuk air. Karena dia sudah bagian yang zahir, sudah bagian luar. Karena tangan dari ujung jari sampai siku itu adalah nanti sebagai mana kita akan bahas, itu adalah anggota tubuh yang wajib dibasuh. Kalau tertinggal sedikit, maka ya wudunya tidak sah. Subhanallah, sangat detail para ulama kita memperhatikan hal-hal semacam ini. Bahkan kalau kita membaca kitab-kitab fikih Syafi'iyah, saking detailnya mereka dalam bahas masalah wudu ini, hendaklah dia perhatikan ini ya Pak. Artinya ujung matanya ini muk, ya dalam bahasa Arabnya apa bahasa kita Pak? Ya, artinya celah-celah mata kita ini, itu pastikan kena air semuanya. Karena ini sudah bagian luar. Ya, ini bagian luar wajah kita. Apa sih? Yang bayat, ya kulit yang terletak antara jambang dan telinga. Ini banyak kaum muslimin tidak tersentuhkan air di sini, tidak membasuh. Mereka menyangka wajah itu di sini aja. Ya, padahal batasan wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut yang mu'tad, biasanya pada umumnya orang tempat tumbuh rambut di mana Pak? Ubun-ubun sini. Ya, orang normal. Kalau tidak normal kan kadang ada di sini Pak, itu enggak. Yang normal ya dari ubun-ubun. Ya, maka batas wajah itu yang mana? Para ulama mendetailkannya kepada kita. Batas wajah dari tempat tumbuhnya rambut yang pada umumnya manusia, ya sampai ke dagu. Ya, sampai ke dagu. Ya, di sini dagu masuk. Kemudian dari ujung telinga sampai ujung telinga. Ya, dari ujung telinga ini sampai ujung, berarti kulit yang terletak antara jambang dan telinga bagian dari wajah. Bagian dari wajah yang mana banyak sekali kaum muslimin menyepelekan hal ini. Wudunya gini-gini aja Pak. Kiranya wudu itu hanya sekedar segar-segaran saja, tidak. Wudu itu harus sempurna. Ya Allah alam. Jadi panjangnya anak pernah enggak berusaha untuk meringkas. Ya sampai juga Isa. Ya tapi karena waktu Isa telah masuk, ya kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan Pak? Betul udah masuk ya? Udah. Jadi itu Pak, artinya ini hal-hal yang penting yang harus kita perhatikan sebelum sholat. Ya, membersihkan diri kita dari hadas kecil dan hadas besar. Maka apa yang harus kita ketahui di sini? Apa saja hadas-hadas kecil? Ya, sehingga ketika terjadi itu kita harus berwudu, dan apa saja hadas-hadas besar ketika terjadi itu kita harus mandi. Dan apakah ketika kita berhadas besar lalu mandi itu telah mencukupkan wudu atau harus berwudu lagi setelah mandi? Itu juga menjadi pembahasan para ulama kita. Sebenarnya kalau mau didetailkan Pak, nggak cukup ngaji kitab sholat ini hanya 2 kali sebulan misalnya. Tapi ya, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluh. Ya, kata para ulama kita, ketika kita tidak bisa mempelajari semuanya, minimal sebagiannya jangan kita tinggalkan. Apalagi yang penting-penting tadi. Apalagi yang penting seperti wudu itu harus betul-betul kita pahami. Ya, hadas kecil dan hadas besar harus kita pahami, dan syarat-syarat yang lainnya. Baru setelah itu kita masuk ya pada rukun-rukun salat, ya yang sunnah, yang wajib-wajibnya, yang sunnah-sunnahnya, lalu yang makruhnya, kemudian yang tidak boleh dilakukan, kemudian secara umum baru terakhir bagaimana salat Nabi mulai dari takbir sampai salam. Ya, kalau di buku saku itu misalnya tata cara salat Nabi itu kan hanya dari secara umum, dari bagaimana dari takbir sampai salam. Tapi kita tidak ingin hanya itu, kita harus betul-betul serius dalam mempelajari salat ini, karena tadi dia adalah ibadah yang ya sebagaimana di muqaddimah kita dahulu, yang sangat menjadi perhatian mendalam dalam syariat kita. Bahkan yang pertama kali dihisab, diperhitungkan pada hari kiamat adalah salat kita. Apabila baik salat kita, akan baik seluruh amalan-amalan kita. Wallahu alam, kita cukupkan sampai sini Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.